Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Jadi malam ini saya akan mencoba membahas juga terkait dengan PMK 83 tahun 2021. Itu apa sih? Yaitu terkait dengan perubahan ya atas PMK 239 tentang pengadaan barang dan jasa COVID ya. Ini dan perpanjangan pemberlakuan fasilitas PPH berdasarkan PP nomor 29 tahun 2020 tentang fasilitas COVID. Jadi PP 29 ini sebenarnya fasilitas sudah diberikan oleh pemerintah tuh sejak tahun 2020 kalau nggak salah dari bulan September apa Juli gitu ya. Nah, kan itu berakhir sampai 2020 teman-teman. PP 29 ini berakhir sampai 2020. Nah, kemudian kan pasti udah berakhir nih. Nah, di Januari sampai dengan Juninya ya PP 29 ini udah diperpanjang oleh PMK 239 nih. Loh, kok PP bisa sih diperpanjang pakai PMK 239? Boleh, karena di PP-nya sendiri mengamanatkan memberi kewenangan kepada PMK. Jika ada perubahan, maka dirubahnya di PMK 239 termasuk kalau ada perpanjangan ya. Jadi PP 29 ini sebenarnya sudah habis fasenya 2020 ya, Desember, cuma diperpanjang juga dengan PMK. Nah, PMK-nya memperpanjang ini nih tahun 2039. Nah, PMK 239 ini isinya ada dua muatan teman-teman. Jadi tidak hanya terkait dengan fasilitas pengadaan barang dan jasa seperti rumah sakit ya, pemberian jasa rumah sakit, kemudian pihak-pihak tertentu itu loh ya. Kalau teman-teman nyimak video saya terkait dengan PMK 28 ya. Nah, kalau teman-teman ingat ya, PMK 28 tahun 2020 ya, itu cikal bakal dari adanya PMK ini 239 ini gitu ya. Nah, terus kan berubah lagi dengan PMK seterusnya ya, dengan PMK hingga di 2021 itu PMK 29 terbit. Nah, fasilitasnya terkait apa? PMK 29 sama terkait ini turunannya apa, bukan turunannya, terusannya dari PMK 288 gitu. Jadi PMK 23 ini diteruskan sampai 2000 ini sampai 31 Desember 2020 aja nih teman-teman. Ya. Udah habis kan, diperpanjangnya pakai 239. Nah, ini langsung ketika ini terbit langsung berlaku sampai Desember. Desember kapan? Desember 2021. Nah, 2021 untuk PMK 239 ini. Cuma kan dia memuat dua nih, PMK-nya ini memuat dua materi. Materi yang pertama ini fasilitas barang jasa, materi yang kedua yang ini yang terkait dengan PP 29 ini, materi yang kedua. Nah, cuma di PMK 239 ini materi yang PP 29 ini hanya diperpanjang sampai dengan Juni. Nah, jadi di PMK 239 ini yang PP 29 ini baru sampai dengan Juni ya 2021. Jadi belum sampai 2020, sudah sampai Desember nih. Mungkin pemerintah masih melihat situasi ya. Kalau COVID-nya sudah membaik, mungkin fasilitasnya akan dicabut. Nah, ternyata COVID-nya kan masih belum membaik lah ya, bahkan cenderung sekarang lagi tinggi lagi gitu ya. Nah, maka diperpanjang nih fasilitas sampai dengan PP 29 ini dengan sampai dengan 31 Desember 2020 ya. 2021 sorry. Nah, yang mungkin lupa apa aja fasilitas PP 29 2020 ya. Oke, sebelum ke situ saya clearkan dulu. Jadi PMK 83 ini intinya ini ya, memperpanjang PP 29 tahun 2020 gitu intinya. Nah, kalau kita lihat apa sih PMK PP 29 tahun 2020 isinya apa aja sih? Nah, ini isinya teman-teman. Jadi isinya tuh ini ada satu ya, tambahan pengeluaran pemasukan neto dalam negeri yang memproduksi alkes teman-teman ya. Jadi tambahan pengeluaran, jadi ada fasilitas khusus buat produsen alkes gitu ya intinya. Jadi misalkan keluar uang 100 dihitungnya jadi 200, jadi biayanya gitu ya, sehingga ada pengurangan pemasukan neto gitu sampai berapa persen gitu. Berapa persen, jadi pokoknya nanti ada fasilitas berupa pengeluaran pemasukan neto gitu. Nah, teman-teman bisa buka lagi ya di PP 29 tahun 2020. Ada juga di PMK 29 fasilitas tentang terkait sumbangan. Jadi sumbangan itu kan nggak sembarangan nih, kalau di PPH ini nggak semuanya bisa dikurangkan teman-teman. Di secara fiskal, secara PPH itu
sumbangan tuh nggak semuanya bisa dikurangkan atau deductible, tapi hanya sumbangan tertentu, yaitu sebagaimana diatur di sumbangan di PP sebelum ada ini ya, sebelum ada COVID, PP nomor 93 kalau nggak salah ya, PP 93 ini terkait sumbangan. Jadi ada beberapa sumbangan yang boleh menjadi pengurang pajak, kan ada 4 kalau nggak salah, apa 5 gitu ya. Nah, yang COVID ini dulu belum diatur, ini terbitnya tahun 2010 atau 2009 gitu ya. Nah, ketika ada masa COVID ya, banyak kan perusahaan yang memberikan sumbangan ya untuk COVID gitu di luar yang PMK 93 ini gitu. Nah, kalau terkait COVID bisa juga nih ya, selama diterimanya di lembaga resmi segala macam, itu bisa menjadi pengurang bruto. Jadi pengurang sumbangan ini selain di PMK 93 berarti diatur di PMK 29 khusus terkait COVID ya. Kalau di PMK 29 ini khusus terkait COVID, sumbangan yang boleh menjadi pengurang pajak ya, atau menjadi pengurang fiskal gitu. Oke, ada lagi fasilitas berikutnya adalah pengenaan tarif PPh final atas jadi naskes itu kan tenaga kesehatan nih atau sendiri ya. Selama COVID pasti mereka berjibaku ya, jadi sehingga pemerintah nih kayaknya perlu memberikan insentif biar semangat ya, biar apa namanya, nakes-nakes kita tetap bekerja meskipun kondisinya seperti ini ya, sangat melelahkan sekali, sehingga layaklah diberi insentif untuk penghargaan terhadap tenaga kerja kesehatan. Nah, itu kan biasanya dipotong, namanya dapat penghasilan kan pasti dipotong ya, dipotong PP 21 ya, kalau dia orang pribadi kan pasti 21. Nah, dengan adanya insentif PP 29 ini, dia yang tadinya dipotong jadi enggak, atau dipotongnya 0% dan bersifat final. Sebenarnya artinya tidak digabung dengan penghasilan dokter yang lain, misalkan dokter atau perawat gitu ya, nah, tidak digabung, jadi final udah selesai. Jadi enak, jadi terkait dengan ini udah nggak kena PP 21 gitu. Jadi kalau digabung lagi kan mungkin masih kena ya gitu. Kalau ini nggak, selesai perhitungannya, dipotong. Tetap rumah sakitnya tetap buat bukti potong, atau Pemdanya tetap pemerintah yang dinas kesehatan atau Kementerian Kesehatan yang membayarkan insentif tersebut harus tetap membuat bukti potong, cuma 0% gitu ya. Kemudian PPh final 0% atas penghasilan. Nah, ini juga sama. Ini memberi fasilitas bagi pemilik-pemilik gedung atau rumah yang memang disewa oleh pemerintah ya untuk menangani COVID. Contohnya untuk bikin rumah sakit sementara atau untuk menjadi tempat isolasi mandiri kayak gitu ya, kan banyaknya gedung-gedung sekarang yang dipakai untuk itu. Baik, ada juga sebagian hotel yang dipakai untuk itu. Nah, ketika itu dipakai ya, biasanya kan kalau PPh final kan dipotong berapa? 10% ya. Kalau kita menyewakan gitu kan, atau mendapatkan penghasilan sewa dari tanah dan bangunan, itu 10% dipotongnya. Nah, tapi dengan adanya fasilitas PP 29 ini dipotongnya hanya 0%. Nah, ini udah berlakunya tadi sampai dengan 2020, diperpanjang dengan PMK 239 sampai Juni. Nah, sekarang diperpanjang lagi jadi sampai dengan Desember 2021. Nah, jadi itu ya teman-teman ya. PMK 83 ini semata-mata isinya untuk memperpanjang fasilitas yang ada di PP 29 tahun 2020 teman-teman. Nah, fasilitas apa aja ini tadi yang udah saya sebutkan 4 ini ya. Nah, itu jadi clear ya teman-teman ya. Jadi PMK 83 ini adalah PMK untuk memperpanjang fasilitas yang ada di PP 29 tahun 2020 gitu. Oke, baik, itu aja. Jangan lupa komen, like, subscribe biasa, dan juga jangan lupa follow IG dari Tech Vaganza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.